Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anditya Permana Putra, NIM 53014175051, dan rekan saya Muhammad Irwan, NIM 53014175052. Pada mata kuliah Aplikasi Komputer dan Sistem Tenaga Listrik, kali ini kami akan mempresentasikan sebuah software komputer yang gunanya untuk mempermudah suatu pekerjaan. Kita langsung saja ke slide presentasi. Software yang akan kami presentasikan bernama SCADA. Next. SCADA merupakan singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition. SCADA merupakan sebuah sistem yang mengumpulkan informasi atau data-data dari lapangan yang kemudian mengirimkannya ke sebuah komputer yang akan mengatur dan mengontrol data-data tersebut. Next. SCADA merupakan singkatan dari Supervisory and Data Acquisition. SCADA merupakan pengawasan, pengontrolan, dan pengumpulan data. Suatu sistem SCADA terdiri dari sejumlah RTU atau Remote Terminal Unit, sebuah Master Station atau RCC, Region Control Center, dan jaringan telekomunikasi data antar RTU dan Master Station. Dalam komunikasi antar Master Station atau MS dengan setiap Remote Terminal Unit atau RTU dilakukan melalui media yang bisa berupa fiber optik atau PLC, Power Line Carrier, atau melalui radio, di mana dalam hal ini data dikirimkan dengan protokol tertentu. Biasanya tergantung vendor SCADA yang dipakai. Sistem ini banyak digunakan di lapangan produksi minyak dan gas atau upstream, jaringan listrik tegangan tinggi atau power distribution, dan beberapa aplikasi sejenis, di mana sistem dengan konfigurasi seperti ini dipakai untuk memonitoring atau mengontrol area produksi yang terbesar di area yang cukup luas. Next. Sistem SCADA biasanya terdiri dari 1. Antarmuka manusia mesin atau Human Machine Interface. 2. Terminal jarak jauh yang menghubungkan beberapa sensor pengukuran dalam proses-proses di atas. 3. Sistem pengawasan berbasis komputer untuk pengumpulan data. Yang keempat, infrastruktur komunikasi yang menghubungkan unit terminal jarak jauh dengan sistem pengawasan. 5. Programmable Logic Control. Next, tujuan digunakannya sistem SCADA. Pertama, mempercepat proses pemulihan suplai tenaga listrik bagi konsumen yang mengalami gangguan. Memperkecil KWH padam akibat gangguan atau pemadaman. Memantau performa jaringan untuk menyusun perbaikan atau pengembangan jaringan 20 kV. Yang terakhir, mengusahakan optimasi pembebanan jaringan 20 kV. Sebelum memasuki slide berikutnya, saya akan menunjukkan gambar dari aplikasi SCADA tersebut. Ya, ini adalah gambaran dari software sistem SCADA. Jadi dari yang sudah saya jelaskan tadi, ini gunanya untuk pengawasan atau memonitoring ataupun mengontrol suatu data yang diambil dari lapangan. Dari semua data yang diambil itu bisa dikontrol, dimonitoring dari sistem SCADA ini. Dan sangat banyak sekali alat-alat ataupun komponen-komponen yang dapat dimasukkan dalam sistem SCADA ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Irwan.
Silahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi software SCADA ini. Langsung lanjut ke bagian fungsi umum dan penerapan. Secara umum, fungsi dari sistem SCADA adalah yang pertama penyampaian data, yang kedua adalah proses kegiatan dan monitoring, yang ketiga fungsi kontrol, yang keempat perhitungan dan pelaporan. SCADA biasanya dipakai untuk pengontrolan suatu proses. Yang pertama, proses industri, manufaktur, pabrik, produksi, generator, tenaga listrik. Yang kedua, proses infrastruktur, penjernihan air, dan distribusi, dan lain-lain. Yang ketiga, proses fasilitas seperti gedung, bandara, pelabuhan, stasiun, ruang angkasa. Lanjut ke keunggulan dan kelemahan dari sistem software SCADA ini. Di dalam sebuah sistem monitor ataupun sistem monitoring, kedua hal tersebut pasti akan terjadi. Keunggulan dari sistem SCADA sebagai berikut. Di balik bentuknya yang sulit, disitulah letak bermanfaatan sistem tersebut. Yang pertama, mengakses pengukuran kuantitatif dari proses-proses yang penting, secara langsung saat itu maupun sepanjang waktu. Kedua, mendeteksi dan memperbaiki kesalahan secara cepat dan tepat. Ketiga, mengukur dan memantau tren sepanjang waktu. Itulah keunggulan dari software SCADA ini. Berikut adalah kelemahannya. Segala kemudahan yang dilalui secara sulit, disitulah kelemahan sistem itu akan ada. Yang pertama, kelemahannya adalah sistem lebih kompleks daripada hanya sekedar sensor ke panel. Kedua, memerlukan kemampuan dari sisi programming maupun analisis. Ketiga, biaya infrastruktur membutuhkan dana yang cukup besar. Berikut adalah kelemahan dan keunggulan dari software SCADA. Lanjut ke dalam operasi SCADA. Operasi SCADA dibagi menjadi dua, operasi open loop dan operasi closed loop. Operasi closed loop sendiri juga memiliki penjelasan, dan operasi open loop juga memiliki penjelasan. Berikut adalah penjelasan dari operasi open loop. Pada sistem kontrol open loop, sistem SCADA menggunakan jaringan WAN, Wireless Area Network, dengan dilengkapi sistem radio, pengirim dan penerima sinyal untuk ribuan I/O, input atau output, dan pengontrolan bisa dilakukan dengan jarak ribuan kilometer. Operasi closed loop. Operasi closed loop sistemnya mirip dengan DCS, Distribusi Control System, di mana sistem ini merupakan sistem atau unit pengumpul dan kontrol data yang biasanya ditempatkan pada area terbatas. Dan sistem komunikasi yang digunakan oleh DCS berupa LAN, Local Area Network. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.